Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang rangkaian Arduino menggunakan fotodioda. Jadi ini adalah rangkaian fotodioda. Bedanya apa dengan LED? Fotodioda itu kalau dilihat dari atas sini, dilihat dari atas, maka terlihat backgroundnya gelap, ya. Terlihat backgroundnya gelap. Fotodioda Fotodioda karena dinamakan dengan dioda, foto dan dioda karena bahan ini termasuk jenis dioda atau bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang bisa menangkap intensitas cahaya, ya. Jadi dalam keadaan gelap atau intensitas cahaya rendah, maka resistansi fotodioda akan menjadi sangat besar sehingga tidak ada arus mengalir. Sebaliknya, jika cahayanya banyak atau jatuh tepat di atasnya, maka arus akan mengalir, resistensinya akan berkurang, akan mengecil, ya. Cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodioda antara lain cahaya matahari, cahaya tampak, cahaya inframerah. Jadi pakai LED yang inframerah bisa deteksi dengan fotodioda juga. Sinar ultraviolet dan sinar X. Nah, gitu. Ya. Terus fotodioda seperti halnya dioda mempunyai dua kaki, yaitu berupa kaki anoda dan kaki katoda. Nah, terus apa bedanya dengan LDR atau mungkin dengan fototransistor? Kalau LDR, kalau fotodioda, kalau cahayanya tidak jatuh tepat tegak lurus, maka dia tidak sensitif, tidak terdeteksi. Ya, tapi kalau cahayanya pada fotodioda harus jatuh tegak tepat lurus di atasnya. Kalau LDR dari samping, dari mana, walaupun tidak ada cahaya langsung, masih bisa mendeteksi, gitu ya. Kalau fototransistor, karena namanya transistor, maka kakinya juga 3 dan lebih sensitif daripada bentuknya mirip dengan fotodioda, tapi lebih sensitif dari cahaya dari samping masih bisa terdeteksi. Nah, gitu. Terus ini adalah lambang fotodioda. Jadi anoda adalah positif, katoda adalah negatif. Kalau dilihat dari dalamnya, anoda itu yang kecil, katoda itu yang besar, kepingan besar, ya. Anoda yang kecil, katoda kepingan yang besar. Rangkaiannya untuk menggunakan sensor fotodioda adalah seperti ini. Ini adalah salah satu rangkaiannya. Jadi VCC dihubungkan ke anoda. Terus ini ada ADC, masuk ADC ke resistor dan ke ground. Gitu. Pemrogramannya seperti ini. Ya, jadi coba kita lihat. Nah, ini adalah alat yang sudah saya rangkai. Ini ada LED, LED. Ini ada fotodioda. Jadi nanti LED-nya akan memberikan cahaya ke fotodioda secara langsung tegak lurus. Nah, gitu ya. Nanti ketika ada yang menghalangi, maka di sini ada LED juga. LED-nya akan nyala. Jika tidak ada yang menghalangi, maka LED-nya akan mati. Ya, gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, ini jadi ada fotodioda, ini ada LED-nya, ini ada fotodioda. Oke. Oke, nah ini datanya sudah masuk. Nah, ini sudah saya nyalakan. LED-nya sini mati karena fotodioda LED yang indikatornya mati karena LED sebagai cahayanya ini masuk langsung ke fotodiodanya. Ya, masuk langsung ke fotodiodanya. Nah, gitu. Kalau misalkan kita tutup ya. Ini kalau langsung ADC-nya ketemu 153 ya. Kalau kita tutup, pakai tangan saja. Mau berubah. Nah, maka akan 0 ADC-nya dan LED-nya akan nyala. Jadi misalkan gelap, maka LED-nya atau lampunya akan nyala. Tapi bila langsung cahaya fotodioda langsung, maka ADC-nya akan tinggi sehingga LED-nya akan mati, ya. Ketika dihalangi,
antar LED dan fotodioda dihalangi ya, maka 0 ADC-nya. Fotodioda LED indikatornya akan nyala ya. Nah, gitu. Terus pemrogramannya seperti apa? Nah, ini adalah pemrogramannya. Jadi ADC-nya kita pakai pin A1 atau pin A berapa terserah. Terus data integer, void setup, bit mode, pin input, serial begin 9600 ya. Jadi seperti yang kita jelaskan di materi sebelumnya, ini adalah untuk menampilkan di serial monitor ini ya. Menampilkan ini. Jadi tanpa LCD bisa kelihatan komunikasinya ya. Serial begin 7 adalah output. Nah, jadi ini adalah LED indikatornya tadi. Void loop data adalah analog read pin. Nah, pin itu adalah A1 tadi. Jadi ADC-nya masuk ke data. Jadi analog read pin A1 tadi ADC masuk ke data. Serial print data. Jadi yang ditampilkan di sini adalah isi dari variabel data ini. Isi variabel data 15, 16, 15, 19, 14 ini adalah isi dari variabel data. Isi variabel data ini dari ADC pin A1 ya. Terus ada delay-nya, harus pakai delay. Terus jika data lebih dari 0 maka lampunya akan mati. Jadi ketika 15 maka lampunya akan mati, LED-nya akan mati. Tapi jika tidak atau di bawah 0, di bawah 10 maka LED-nya akan hidup. Maksudnya apa? Di bawah 0 itu ketika fotodioda dihalangi, maka LED-nya akan nyala. Nah, gitu ya. Coba kita sekali lagi. Ketika LED-nya dihalangi, maka fotodioda dihalangi, maka LED-nya akan nyala. Jika tidak dihalangi akan mati ya. Oke, mungkin itu rangkaian dari fotodioda. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan rangkaian yang lainnya dari fotodioda.